Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis dan etika. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Alifiananda WH, yang kedua, Hanimai Lindasari, yang ketiga, Irma Zuanita, yang keempat, Dinar Alhamdamarga Indiarti, dan yang kelima, Muhammad Irfan. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Jadi, di sini kita akan membahas tentang 1. Etika bisnis, 2. Tujuan etika bisnis, 3. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, 4. Etika bisnis dalam kehidupan bisnis, dan 5. Etika bisnis dalam akuntansi. Yang pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. 2. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah mengunggah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Dan juga etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik atau etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya. Yang ketiga, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis bertujuan untuk menghimbau menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang kedua, menyadarkan masyarakat. Dalam hal ini, khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga, etika bisnis mengenai sistem ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi suatu ekonomi. 4. Etika bisnis dalam kehidupan bisnis. Etika bisnis dalam kehidupan bisnis. Etika berbisnis diterapkan pada sikap kehidupan berkantor, sikap menghadapi rekan-rekan bisnis, dan sikap di mana kita tergabung dalam organisasi. Itu berupa senyum sebagai apresiasi yang tulus dan terima kasih. Tidak menyalahgunakan kedudukan, kekayaan, tidak lekas tersinggung, kontrol diri, toleran, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Intinya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk dapat menjalani bisnis dengan baik, dengan cara peka dan toleransi. Dengan kata lain, etika bisnis untuk mengontrol bisnis agar tidak tamak, bahwa itu bukan bagianku perlakuan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang kelima yaitu etika bisnis dalam akuntansi. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi, dan juga dengan masyarakat. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai
shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan. Banyak orang yang menjalankan bisnis tetapi tetap berpandangan bahwa bisnis tidak memerlukan etika. Dalam menciptakan etika bisnis, Dali Munte tahun 2004 menganjurkan untuk memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian diri, yang kedua yaitu pengembangan tanggung jawab sosial, yang ketiga yaitu mempertahankan jati diri, yang keempat yaitu menciptakan persaingan sehat, yang kelima yaitu menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yang keenam yaitu menghindari sifat 5K. Yang pertama kata beles, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh yaitu mampu menyatakan benar itu benar. Yang ke-8 yaitu menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha. Yang ke-9 yaitu konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Yang 10 memelihara kesepakatan. Yang ke-11 menuangkan ke dalam hukum positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.